Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa dengan Anda semua para subscriber saya melalui beberapa konten yang saya buat yang bertujuannya untuk membangun silaturahmi yang lebih baik. Walaupun kita tidak kenal, walaupun kita jauh, tapi insya Allah masalah urusan silaturahmi kita bisa berjumpa dengan media sosial yang ada. Dan pada kesempatan kali ini saya sedikit memberikan beberapa ilmu yang bermanfaat. Terutama ilmu ini saya pelajari dari buku yang sudah diijazahkan kepada saya dari guru saya yang ada di Jawa Barat, yang namanya tidak bisa saya sebut. Dan alhamdulillah saya diizinkan. Semoga guru saya yang ada di Jawa Barat diberikan kelancaran, kemudahan rizki, dan juga umur panjang dan sehat selalu untuk keluarganya. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini yang pertama saya akan memberikan sedikit khasiat ayat 15. Jadi di sini di buku ini yang saya pelajari, di situ nanti ada beberapa ayat berjumlah 15. Dan ayat ini benar-benar bermanfaat sekali karena setiap ayat itu berbeda fungsi dan berbeda cara. Ada yang untuk pengobatan, ada yang untuk menaklukkan perempuan, ada yang untuk menaklukkan musuh, ada juga ada ayat yang untuk mencelakai orang berupa santet, guna-guna dan sebagainya. Saya akan bacakan dan ini penting dan sangat perlu diperhatikan untuk teman-teman semua. Dan semoga ini sangat bermanfaat. Ambil positifnya, yang negatif jangan diambil. Karena niat saya adalah untuk meng-share bahwa ini semua bermanfaat. Baik, kita akan mulai untuk ayat yang pertama dari ayat ke-15. Ayat yang pertama. Ini bila ayat ini dibacakan kepada orang yang sedang sakit atau gangguan jin ataupun sakit lainnya, insya Allah segera sembuh sakitnya dan diampuni dosanya. Nah, seperti apa ayatnya saya akan bacakan. Semoga bacaan ini bisa dihafalkan dan juga bisa praktekkan kepada orang yang terkena gangguan jin. Cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sederhana, tapi ayat ini bila memang diresapi dengan hati dan benar-benar percaya bahwa semua kesembuhan hanya milik Allah, insya Allah hajat panjenengan terkabul untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit, baik sakit karena gangguan jin ataupun yang lain. Bila ayat ini dibaca kepada orang yang sedang sakit, gangguan jin ataupun lainnya, insya Allah segera sembuh sakitnya dan diampuni segala dosanya. Itu ayat yang pertama. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua, bila ayat ini dibaca untuk suatu hajat, maka segera tercapai hajatnya. Ingat, jangan berhenti membaca sampai hajat Anda terkabul. Saya akan membacakan ayatnya dengan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qa'iman bil qitsi zalikumullahu fa anna tufakunna. Ingat, ayat ini tolong diresapi, dibacakan setiap Anda setiap sholat. Ayat ini adalah ayat untuk meminta hajat dan segera tercapai hajatnya. Jangan menyerah dan jangan berhenti sebelum hajat Anda tercapai. Kita lanjut ke ayat ketiga. Ayat ketiga ini cukup menarik buat teman-teman. Ini ya, saya bacakan. Bila ayat ini dibacakan, dikasihi, yang dicintai oleh orang perempuan, caranya adalah
bacalah 7 kali dan sebutlah nama orang yang engkau tuju. Insya Allah berhasil. Atau bisa juga dibaca untuk menghadapi musuh, maka dengan musuh akan bertekuk lutut dan merasa belas kasihan. Jadi buat teman-teman semua yang sedang mencintai seseorang perempuan, mungkin ayat ini sangat bermanfaat bila engkau membacakannya dengan cara membaca ayat ini sebesar 7 kali dan disebutkan namanya. Insya Allah kekasih yang Anda sebutkan akan menjadi kekasih Anda. Seperti apa ayatnya? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anna suyirat bihil jibalu au kuttitihat bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'an. Ingat, bila kalian mempunyai seseorang yang dicintai terutama perempuan, maka bacalah ayat tersebut 7 kali. Ataupun kalau Anda berhadapan dengan musuh, bacalah ayat itu 7 kali. Insya Allah akan ada manfaatnya. Kita lanjut ke ayat keempat. Ini ayat yang spesial. Oke, seperti apa ayatnya? Ini dia. Bila ingin selamat dari musuh atau ingin menyakitinya, tapi ingat, engkau berdosa sekali dan hukum karma selalu membayangimu. Caranya, tulislah di kertas dengan foto musuhmu dan tindihlah dengan batu, maka musuhmu akan sakit. Akan tetapi Tuhan Maha Bijaksana. Apabila tak salah, Tuhan akan selalu melindungi hambanya. Ini ya. Jadi ini bila teman-teman semuanya mempunyai ada rasa dendam, ada rasa benci terhadap seseorang, inilah kadang ini yang disebut dengan santet, tapi santetnya pakai bahasa ayat ya. Kalau saya hanya sekedar membaca di sini, tapi semoga ini tidak dipraktekkan. Kayaknya saya tidak perlu membacakan ini ayatnya karena takutnya ayat ini disalahgunakan. Dan di sini benar-benar ada. Insya Allah saya cuma memberikan keterangan aja ya. Ayat keempat ini, bila ingin selamat dari musuh atau ingin menyakitinya, tapi ingat, engkau berdosa sekali dan hukum karma selalu membayangimu. Caranya, tulislah di kertas dengan foto musuhmu dan tindihlah dengan batu, maka musuhmu akan sakit. Akan tetapi Tuhan Maha Bijaksana. Apabila tak salah, Tuhan akan selalu melindungi hambanya. Di sini ada ayatnya, namun saya mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan ayat tersebut, yaitu ayat 35. Baik, ayat keempat, mohon maaf. Kita lanjut di ayat ke-5. Ayat 5 ini, bila kamu menginginkan maksud jelek atau maksud baik, bacalah 7 kali dengan tidak bernafas, insya Allah tercapai maksud tujuan. Inilah ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Simple, tapi benar-benar berkhasiat. Ayat ke-5. Oke. Ayat yang ke-6. Bila ada orang yang keracunan, caranya bacalah ayat ini pada beras 7 las atau 7 butir, atau pada air, atau pula pada gandum, diletakkan pada kain putih yang belum terpakai. Syarat membacanya harus 7 kali, lalu minumkanlah. Insya Allah waras. Blas. Inilah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Balahum fi lubsin min halakin jadidin. Diingat-ingat ya. Itu khusus untuk orang yang keracunan dengan media beras 7 las atau 7 butir, terus air, juga pada gandum, diletakkan di kain putih yang bersih.
Lanjut kita ke ayat ke-7. Ayat ke-7 ini bisa untuk menyembuh orang kena racun. Caranya seperti apa? Ya, di atas sudah ada dan ini ada ayatnya lagi, yaitu wa huwa ma'akum aynama kuntum walahu bima ta'maluna basyir. Itu ya, itu untuk ayat ke-7. Sekarang kita lanjut ke ayat 8. Barang siapa yang membacanya dengan syarat harus berwudu, dengan permohonan yang bersungguh-sungguh, ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya. Ya, jadi buat pengampun dosa ini ya. Ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha qawiyyun azizun, Allahu la ilaha illa huwa wa allahu wal yatawakkalul mu'minun. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha qawiyyun azizun, Allahu la ilaha illa huwa wa allallahu wal watawakkalil mu'mininun. Itu ya ayatnya ya, mohon dicermati. Lanjut ke ayat 9. Caranya ditulis pada kulit kijang atau macan atau harimau, diletakkan ke dalam pot, ke dalam potongan bambu, kemudian ditanam di tengah-tengah kota atau desa, atau pula ditanam di tengah-tengah rumah. Insya Allah selamat, lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semacam raja sebenarnya. Ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattawakkal Allahi wa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Itu ya, untuk tolak balak perlindungan kita menggunakan media bambu dengan ditulis di kulit kijang ataupun kulit macan, lalu diletakkan di potongan bambu ya, lalu kita tanam di tengah-tengahnya seperti itu. Oke, kita lanjut untuk ayat yang ke-10 ini ya. Barang siapa mencobanya, maka akan tercapailah maksud dan tujuan, baik urusan dunia ataupun akhirat. Inilah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqata bimma ladaihim ma'aksa kulla syai'in adzadzan. Ya, ayat ini barang siapa membacanya maka akan tercapailah maksud dan tujuan baik urusan dunia ataupun akhirat. Lanjut untuk ayat ke-11. Kalau ada musuh akan merusak, maka bacalah ayat ini pada biji padi atau gabah, yaitu 7 biji, maka bakarlah satu persatu. Insya Allah musuh menjadi belas kasihan. Ayatnya seperti ini. Rabbul masyriq wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakilan. Itu ya untuk ayat ke-11. Kita lanjut untuk ayat ke-12. Barang siapa mengamalkan ayat ini, maka insya Allah semua maksud tujuannya akan segera tercapai. Ayatnya seperti ini. La yatakallamuna illa man atsina lahurra hauman wa qala sawaban. Itu untuk ayat ke-12. Ayat ke-13. Bila kamu dihadang pembegal,
baik di mana saja, maka segera ambillah debu, kemudian bacakan ayat ini 7 kali, kemudian taburkan keliling, maka insya Allah begalnya tidak berdaya dan bingunglah ia. Nah ini loh, lumayan ini ayat-ayat ini bermanfaat kalau kita bisa gunakan di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya seperti ini. Min ayyi syai'in khalaquhu min nutfatin khalaqahu faqaddaruhu. Itu untuk ayat ke-13 ya. Kalau ada pembegal, panjenengan ambil debu, kemudian baca 7 kali, lalu disiramkan di keliling Anda, insya Allah pembegal itu akan lemah tersendiri. Lanjut ke ayat ke-14. Bila kamu akan mendatangi api supaya tidak panas, maka ambillah setetes darah atau ludah, kemudian baca ayat di bawah ini. Insya Allah tidak panas dan bisa juga buat menolong orang luka bakar. Maka bacalah 7 kali, insya Allah sembuh. Inilah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Indazil arshil makin. Mudah dan simpel. Itu untuk ayat ke-14. Ini ayat yang terakhir atau ayat ke-15, yaitu bila engkau akan membuka gembok atau bungkusan yang sukar untuk dibukanya, maka bacalah ayat ini 20 kali, insya Allah terbuka. Begitulah khasiatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu mi waraihim mukhid balahwa Qur'anun majidun fi lauhim fahud. Nah itu untuk ayat ke-15. Baik, jadi teman-teman semua, ini baru awalan, masih banyak sekali yang perlu kita pelajari. Itu adalah khasiat ayat ke-15, di mana ayat 1 sampai 15 jelas berbeda fungsinya, jelas berbeda maknanya. Jadi buat teman-teman subscriber saya, silakan bila memang itu bermanfaat, dijadikan sebagai suatu ilmu ataupun suatu kegunaan untuk menolong orang tentunya. Bila ini memang tidak ada yang bermanfaat, tolong diabaikan saja, karena ini hanyalah sebuah buku yang memang tujuannya untuk mencari ilmu di buku ini. Dan buku ini benar-benar saya dikasih dari guru saya yang ada di Jawa Barat. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat. Insya Allah kalau memang nanti kita menjadikan suatu manfaat, kan akan menjadikan nilai positif untuk orang lain. Jadi untuk bukunya seperti ini teman-teman. Bukunya sudah tua sekali, termakan usia, sampai bukan dimakan rayap tapi dimakan usia. Ini benar-benar dimakan usia ya, sampai ada coretan-coretan dari anak, sudah lebur ya, termakan usia seperti rayapan, bukan rayapan, hancur ya, sebelah kiri-kirinya. Sini banyak sekali cara pembuatan jimat, cara pembuatan lafal-lafal ataupun khasiat-khasiat doa, cara menyantet, cara membuat perempuan takluk, terus primbon-primbon, terus simat, doa kulhu sungsang, doa khasiat macam-macam kulhu, banyak sekali di sini. Jadi sangat bermanfaat. Tapi nanti itu ya perlahan, nanti kita akan mencoba membacakan atau coba untuk belajar bersama-sama ya. Karena fungsinya di sini memang tujuannya untuk mencari ilmu bersama, tidak untuk saling menggurui, tapi insya Allah kita berbagi ilmu saja. Semoga ini bisa menjadikan manfaat untuk kita tentunya. Baik, seperti itu dulu teman-teman semua. Jangan lupa untuk dibantu subscribe, dibantu dibagikan, dibantu komen. Insya Allah kita nanti akan next untuk beberapa
bacaan-bacaan ataupun cara pembuatan jimat yang lainnya yang tentunya ini bisa bermanfaat lah ya untuk kita semua. Terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.